Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah berada pada hari Minggu biasa yang ke-26. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana seharusnya sikap kita pengikut-pengikut Kristus. Kita mulai dari bacaan pertama. Diceritakan ketika Allah mengambil sebagian rohnya dari Musa dan memberikannya kepada 70 orang tua-tua Israel. Ke-70 orang itu menjadi nabi. Namun ada 2 orang dari antara mereka sebenarnya tidak ikut dalam pertemuan. Mereka masih tinggal di perkemahan, yakni Eldad dan Medad. Hal itu dilaporkan kepada Musa, dan spontan Yosua, pelayan Musa pada waktu itu, mengusulkan kepada Musa supaya kedua orang ini dicegah. Tetapi jawaban Musa adalah, seandainya semua umat Tuhan dapat menerima roh dan menjadi nabi, itu akan sangat indah. Dari Injil kita juga mendengar cerita bagaimana Yohanes melapor kepada Yesus, mengatakan bahwa ada orang yang bukan dari pengikut mereka mengusir roh jahat demi nama Yesus. Lalu mereka mencegah orang itu. Mereka mencegahnya karena dia bukan bagian atau anggota dari pengikut-pengikut Kristus. Dan Yesus pada saat itu menegaskan bahwa itu tidak perlu dicegah, karena apa yang dibuat orang itu adalah mengusir roh jahat dalam nama Yesus, dan itu sesuatu yang baik. Tidak mungkin orang yang pada waktu yang sama melakukan sesuatu dalam nama Tuhan tapi juga menghujat atau melawan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, siapa yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Saudara-saudari terkasih, memang dalam kehidupan kita manusia cenderung mengadakan pengkotak-kotakan, pemisah-misahan yang bukan dari anggota atau kelompok kita. Janganlah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita anggota kelompok. Namun Tuhan menegaskan bahwa siapa saja pun dari golongan atau kelompok manapun, kalau dia ingin berbuat baik, janganlah kita mencegah dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus meneruskan ajarannya kepada murid-muridnya dengan mengatakan, barang siapa melakukan yang baik, misalnya memberi secangkir air kepada kalian, karena kalian adalah muridku, dia tidak akan kehilangan ganjarannya. Artinya, setiap perbuatan baik itu akan tetap diperhitungkan oleh Tuhan sebagai perbuatan yang baik. Namun, kalau seseorang menyesatkan seorang anak kecil, hukuman kepadanya menurut Tuhan itu sangat berat. Lebih baik satu batu kilangan diikatkan di lehernya dan dijatuhkan ke dalam air. Maksudnya, anak kecil yang masih polos, yang tidak tahu apa-apa, seharusnya dibimbing kepada jalan kebenaran, kepada yang baik, bukan sebaliknya disesatkan.
Dan siapa yang menyesatkan itu, hukumannya sangat berat. Seterusnya Tuhan menegaskan, kalau engkau dengan anggota tubuhmu, entah dengan mata, entah dengan tanganmu, entah dengan kakimu, membawa engkau kepada perbuatan jahat atau dosa, lebih baik cungkil atau potong. Karena lebih baik engkau tidak memiliki salah satu anggota tubuh itu masuk ke dalam kerajaan surga daripada dengan tubuh lengkap tetapi masuk dalam neraka penderitaan selamanya. Hal itu tentu tidak berarti mulai sekarang kita memenggal atau memutilasi bagian dari tubuh kita yang membawa kita kepada yang jahat. Tetapi ingin ditegaskan kepada kita bahwa menggapai atau mencapai kerajaan Allah itu adalah prioritas. Bahkan bila salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting menjadi penghalang bagi kita untuk mencapainya, hal itu bisa dihilangkan. Yang berarti juga teruslah kita berbuat baik, dan segala penghalang untuk melakukan yang baik itu bisa kita langkahi atau kita singkirkan. Saudara-saudari terkasih, dari permenungan hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, bahwa kita sebagai pengikut Kristus berkewajiban pertama-tama untuk bersaksi dan melakukan yang baik, menjalankan kebenaran. Kedua, terbuka kemungkinan kepada setiap orang dari kelompok atau golongan manapun untuk melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita berprasangka bahwa untuk berbuat baik, berbuat kasih itu hanya privilege dari pengikut Kristus saja. Setiap orang, siapa saja bisa melakukannya. Karena itu kita juga bisa mendukung, perlu mendukung usaha-usaha seperti itu. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.